Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Syawama SPD. Saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Yapenda, Jakarta Utara. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan 2023, kategori 1, Angkatan 2, Program Studi Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Dengan nomor peserta 2016994444139. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Yapenda, Jakarta Utara dengan materi menyimak dan menyajikan teks narasi cerita rakyat pada peserta didik kelas 10-8 di SMA Yapenda, Jakarta Utara. Untuk lebih jelasnya, mari simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Salam Pancasila. Salam Indonesia. Ya, baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelasnya mana? Ya, silakan. Teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulai berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Arif. Ya, Bunda akan absen dulu ya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Berapa anak yang tidak masuk? Berapa anak? 5 anak? Wah, 5 ya? Kenapa yang 5 anak ini? Ya? Ada yang sakit, ada yang izin. Baik anak-anakku ya. Yang sakit sudah dijenguk? Sudah berapa hari sakitnya? Baru sehari. Biasanya kalau sudah 3 hari kalian jenguk, atau boleh bersama-sama atau perwakilan kelasnya saja. Ya, baik anak-anakku sekalian. Sebelum kita memulai, seperti biasa, kita menyanyikan lagu nasional, wajib nasional ya. Baik anak-anakku sekalian, kita berdiri semuanya menghadap ke depan. Bergembira semua, sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih kalian sudah menyanyikan lagu-lagu nasional. Harus hafal ya nak ya. Sebagai anak bangsa, kalian harus hafal lagu-lagu nasional. Baik, sebelum memulai lagi nih pelajaran, Bunda ada pantun. Nanti cakep ya. Nah, pergi ke Bandung sama Teguh. Di sana makan tahu. Ayo belajar sungguh-sungguh biar bisa beli Lamborghini. Amin. Ya. Tujuan kalian mempelajari, kita materi apa sih yang terakhir? Hikayat. Materi ini akan kalian pelajari, kalian menyimak cerita, nanti kalian akan mempresentasikan, kalian menyimak, lalu kalian membuat atau menyajikan sebuah cerita dengan bentuk apa? Yang kemarin sudah ditugaskan sama Bunda membuat yang sudah memilih ya. Memilih yang scrapbook mana, yang memilih PowerPoint mana, ini sudah semuanya ya. Tujuan kalian mempelajari ini apa? 1, agar mampu menyimak teks narasi
dalam mengidentifikasikan bentuk monolog secara runut, kreatif dan kreatif ya. Yang kedua, peserta didik mampu menyajikan dalam keterampilan teks narasi dalam bentuk monolog secara runut dan kreatif. Nanti kalian buat nih. Sudah siap karton-kartonnya, kardus-kardusnya? Sudah. Yang ini sudah siap, ada laptopnya tidak? Pakai HP saja? Oh, yang tidak masuk yang harus bawa laptop? Iya. Ini bagian apa? PPT. Pakai apa? Pakai handphone. Bisa? Pakai apa aplikasinya? Canva. Oke, pintar. Yang sana bagian apa? PPT. Pakai apa? Canva. Pintar. Ini? Scrapbook. Sudah siap? Lem, gunting, karton atau kardusnya ya. Baik anak-anakku sekalian. Manfaat kalian belajar ini untuk apa? Yaitu satu, agar mempunyai pesan moral dan kisah yang disimak, yang disajikan. Nanti nih teman-teman kalian, perwakilan kelas ya, perwakilan kelompoknya akan mempresentasikan di kelompok lain. Sistem silang ya, seperti biasa ya Nak ya. Nah, lalu yang kedua dapat mengaplikasikan perilaku positif yang diteladani dari kisah yang kalian simak tadi. Ya, baik. Kita lanjut. Kompetisi awalnya apa? Kalian mempelajari ini, yaitu untuk menggali apa Nak? Coba dibaca yang ini. Menggali pengetahuan awal siswa terkait materi hikayat. Membaca cerita hikayat. Ini dibaca coba. Kalian mempelajari ini untuk apa? Awalnya kompetisinya? Ya, berdiri silakan. Kompetisi awal itu menggali pengetahuan awal siswa terkait materi hikayat atau cerita rakyat. Yang kedua, siswa diajak untuk merumuskan pengertian hikayat dari beberapa sumber informasi yang diberikan. Iya, tepuk tangan dulu dong. Ya. Jadi, pelajaran ini kalian untuk apa intinya? Mengenal cerita rakyat dan apa? Merumuskan pengertian-pengertian dari cerita rakyat. Bunda memakai mahkota ini dari Provinsi Kalimantan Barat. Ya, sesuai dengan apa yang akan Bunda tampilkan videonya, ini dari Kalimantan Barat. Ya, kita saksikan dulu. Simak baik-baik ya, Nak. Hiduplah seorang ibu petani bersama anak perempuannya. Setiap hari sang ibu harus bekerja keras menanam sayuran dan menjualnya ke pasar demi menyambung hidup, dikarenakan sang suami telah tiada. Anak perempuannya itu tumbuh menjadi gadis dengan paras yang sangat cantik, seolah memberikan isyarat agar tidak mendekat. Melihat itu, sang ibu pun mengurungkan niatnya. Usai memberi sisir, mereka pun pulang. Gadis itu masih tidak mau berjalan berdekatan dengan sang ibu.
Kalau boleh tahu, di mana kau tinggal? Tentu saja aku cantik karena aku selalu merawat tubuhku. Melihat anaknya dikelilingi oleh beberapa pemuda, sang ibu merasa khawatir. Siapa mereka, Nak? Apakah itu ibumu? Hah? Heh, dengar ya. Ibuku jauh lebih cantik daripada wanita tua itu. Dia bukan siapa-siapaku. Dia itu hanya pembantuku. Hah? Kali ini sang ibu benar-benar tak sanggup lagi menghadapi perilaku anaknya. Dengan perasaan hancur, dia menangis terisak-isak. Ia tak menyangka anak yang telah dia rawat dan besarkan sepenuh hati tega berkata seperti itu. Kemudian sang ibu bersyukur, berdoa memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan, hamba mohon ampun bagi diriku yang lemah dan tak berdaya ini. Hamba sudah tak kuat menahan penderitaan ini. Hamba tak mampu menghadapi sikap angkuh putri hamba. Ya Tuhan, tolong berikan hukuman yang semestinya kepada putri hamba. Hukumlah putri hamba yang durhaka ini. Hamba mohon kepadamu ya Tuhan. Ya, baik anak-anakku sekalian, kalian sudah menyaksikan video tentang cerita rakyat. Dari mana? Dari apa sih? Setelah kalian melihat atau menyaksikan video tadi, apa yang tersirat di benak kalian? Nanti dulu ya. Baik, Bunda akan bertanya dulu tentang nanti siapa yang menunjuk ya, itu yang Bunda akan jawab. Kendala apa sih yang ada di cerita tadi? Kendalanya apa? Ini apa ceritanya? Tentang apa sih ini? Tidak kendala dari cerita tadi? Ada yang mau jawab lagi? Apa nak? Animasinya agak kaku. Animasinya agak kaku, betul. Terus ada lagi? Ya, baik ya. Nah, itu kendala-kendalanya ya. Nah, baik anak-anakku sekalian. Bunda punya pertanyaan ya. Apa kalian pernah mendengar cerita atau membaca buku cerita rakyat? Pernah. Ini judulnya apa? Bawang merah, bawang putih. Ini yang jagoan semua nih, memilih PowerPoint ya. Apa? Malin Kundang. Malin Kundang. Ini? Candi Prambanan. Ini kelompok ini? Bawang merah, bawang putih. Yang di sana jagoan semua. Cinta dan Raja Kalangan. Pinter ya. Tapi tidak hanya cerita-cerita itu saja. Indonesia itu punya 38 provinsi. Baik. Yang selanjutnya pertanyaan kedua. Apakah di daerah kalian terdapat cerita rakyat? Ada. Ya, ada cerita rakyat. Nilai apa saja yang terkandung dalam cerita rakyat? Nilai moral, budaya, sosial, religi, agama, ya, dan sebagainya. Ya, baik anak-anakku sekalian. Sebelum kita memulai, ya, kemarin, ya, minggu yang lalu, Bunda sudah membagikan pemilihan kelompok, ya kan? Ada 2 yang berminat dengan scrapbook. Kalian isi drive-nya, ya, formulir yang Bunda berikan. Lalu yang menyukai membuat PowerPoint, silahkan. Nah, alhamdulillah sekarang sudah terkumpul nih, ada 2 kelompok membuat scrapbook, 3 kelompok membuat PowerPoint. Jadi komitmen ya, komitmen ya. Kalian membuat PowerPoint dengan cerita apa, silahkan ya. Baik anak-anakku sekalian, kalian akan Bunda terangkan dulu
Ya, akan Bunda terangkan definisi dari cerita rakyat. Ya, cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat pada masa lampau. Lampau itu dulu, zaman dulu, ya. Menjadi ciri khas di setiap bangsa. Jadi bukan Indonesia saja yang mempunyai cerita rakyat. Ya, bangsa-bangsa di dunia punya cerita rakyat. Ya, seperti Cinderella, Pinocchio dan sebagainya, ya. Lalu jenis cerita ini mengandung kultur budaya yang beraneka ragam serta sejarah yang dimiliki bangsa-bangsa. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjut. Strukturnya, struktur cerita rakyat. Ada berapa? 6. Ada 6. Coba sama-sama sebutkan. Pertama, abstraksi. Kedua, orientasi. Ketiga, komunikasi. Keempat, evaluasi. Kelima, resolusi. Dan keenam, koda. Struktur ini kalian harus disesuaikan. Kalau ada tugas, buatlah cerita rakyat. Nah, ini strukturnya ini kalian harus tersusun, ya. Jangan resolusi di depan, abstrak paling belakang, ya. Nah, nilai-nilai cerita rakyat. Ada nilai budaya, ada lagi apa? Nilai moral, nilai agama, ya. Baik. Lalu nilai apa lagi? Pendidikan, estetika, nilai sosial. Ini sudah Bunda terangkan sepintas ya minggu yang lalu. Bunda hanya ingin mengingat, kalian ingat, masih ingat tidak? Gitu ya. Nah, karakteristik atau ciri-ciri cerita rakyat apa saja? Kemustahilan. Apa sih kemustahilan? Tidak logis. Ya, seperti kalau misalkan cerita dari Jawa Barat, Sangkuriang, ya, suruh membuat apa? Perahu raksasa dalam waktu semalam. Bisa nggak kalau bukan manusia yang dibantu oleh jin-jin, ya kan? Nah, itu tidak masuk akal. Lalu punya kesaktian, dia bisa mengangkat, seperti kalau sekarang mah bukan kapal besar itu ya, yang ceritanya Sangkuriang, mengangkat kapal pesiar sendirian, kalau bukan dibantu sama jin bisa? Tidak. Hanya di cerita rakyat lah, ya, bisa. Anonim, apa sih anonim itu? Tidak diketahui si pengarangnya. Jadi ini cerita Sangkuriang, cerita Malin Kundang, itu tidak tahu, tidak ada penciptanya, pengarangnya tidak ada, karena dari mulut ke mulut. Cerita yang tadi kalian saksikan dari Kalimantan Barat ini termasuk apa? Anak durhaka. Di Sumatera Barat, Padang, ya, ada ceritanya kan? Cerita apa? Malin Kundang. Ya, cerita-cerita seperti itu. Untuk apa? Agar pembaca atau pendengar mengambil nilai-nilai yang positif dari cerita tersebut. Lanjut. Nah, bahasa yang dominan atau dalam cerita rakyat ini banyak menggunakan konjungsi. Apa konjungsi? Kata penghubung. Menggunakan kata arkais. Kata-kata yang jarang sekali digunakan, itu kata-kata yang sudah zaman dulu. Ya, yang waktu kalian membaca tentang cerita dari hikayat. Ya. Yang materi keberapa itu? Ya. Nah, itu kan kalian tadi dikatakan bahasanya yang kurang dimengerti, begitu kan? Nah, itu kata-kata arkais, kata-kata yang sudah tidak dipakai lagi, ya. Mengungkapkan sesuatu bukan tidak dipakai, tapi kata-kata yang lama. Ya, yang sudah tidak, kalau zaman bahasa sekarang mah sudah tidak keren gitu ya. Sudah kuno bahasa-bahasa kayak begitu ya. Baik. Lalu mengungkapkan sesuatu yang mustahil atau tidak masuk akal. Ini ya. Nah. Baik anak-anakku sekalian. Sekarang kalian Bunda tugaskan. Ya, Bunda tugaskan untuk menyajikan yang tugas minggu lalu Bunda berikan tugas untuk membuat apa? Scrapbook
Yang memilih PowerPoint. Sudah bawa alatnya semua? Sudah memilih ceritanya? Sudah. Sekarang silahkan kalian bergerak membuat karya-karya kalian. Selamat mengerjakan. Ya, baik anak-anakku sekalian. Stop dulu kerjanya. Kita ice breaking dulu. Kita membuat kegiatan dulu. Ini dia dikatakan game, boleh. Dikatakan untuk melepas lelah, boleh. Ya, nih caranya begini. Menyambung kata. Ya, menyambung kata. Contoh misalkan daun. Kalian sebelahnya menjawabnya dari unta. Lalu sebelahnya lagi ta. Unta, tak ya. Taknya apa? Takut. Dan sebagainya. Bisa? Bisa semuanya? Ayo, kita tepuk semangat dulu ya. Nanti kalau Bunda katakan gini, takut, good, dan selanjutnya ya. Tapi sebelumnya kita tepuk semangat dulu ya. Nah, mana senyumnya? Jam terakhir, walaupun kalian lelah, tapi tetap semangat, tetap senyum ya. Nih Bunda senyum terus nih ya. Baik, tepuk semangat. Semangat ya. Baik, gamenya dimulai dari sini deh. Ayo, kata apa? Amin. Langit. Ngit. Ngitung. Tung. Tunggal. Lanjut. Alam. Aman. Antik. Tik. Tikus. Kusir. Sir. Sirkus. Kus. Khusus. Sumpah. Nah, pahit. Tampan. Bagian anak-anak laki semua tertawa terus. Bahagia mereka. Panjang. Jangan. Ngantuk. Udah siang ngantuk ya. Tukang. Kanguru. Rusa ya. Tepuk tangan semuanya. Nah, sekarang kalian kerjakan lagi. Ya, baik anak-anakku, sudah selesai semuanya? Sudah dong. Kan sudah disiapkan dari rumah. Baik anak-anakku sekalian, sekarang giliran kalian mempresentasikan ke setiap kelompok. Ya. Jadi presentasinya ini berbarengan, Nak. Ya. Berbarengan, yang ini kelompok 1 ke kelompok 3 misalkan. Yang kelompok 2 ke kelompok 3 atau kelompok 1 dan seterusnya. Kemarin sudah diundi. Ya. Kelompok 1 di kelompok mana, kelompok 2 di kelompok mana, begitu ya. Paham semuanya? Silakan berdiri yang perwakilan dari kelompoknya. Silakan berdiri. Langsung menuju ke kelompok lain. Ya, kamu kemana? Ke sana. Ya, silakan. Ya, boleh di sini. Nah, yang ini silakan kamu boleh di sini. Ya, berdua ya. Ya, temani ya, temannya ya. Kamu di sini. Ya, ini scrapbook ya. Simak ya, temannya bercerita. Kalau perlu kalian bertanya setelah bercerita. Ya, kalau perlu bertanya ya. 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 Kan
Boleh, boleh ya. Ya baik teman-temanku sekalian, Bunda hitung dari sekarang, silakan kalian presentasi ya. paling mudah menjadi lelaki yang dewasa tanpa serta dia mencintai pada orang tuanya akan merantau ke negeri seberang untuk mengubah hidupnya yang miskin. Tapi sang mampu tidak mengizinkannya. Karena apa? Karena dia takut seperti bapaknya kelak tidak akan kembali lagi. Namun kalau terus ada restorasi pada tahun 1930 sampai 1990. Jadi cara itu jadi di Jepang ini demikian presentasi dan program kita. Lebih banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hebat kalian. Presentasi di depan teman atau di depan kelompok lain. Ada yang kesusahan dalam berpresentasi? Tidak ya. Tidak ya, semuanya harus bisa presentasi. Ya, nanti pelajaran-pelajaran kita selanjutnya tetap berkelompok, tapi nanti kelompoknya itu kalian pilih lagi. Kalian inginnya kemana nih? Membuat apa? Tidak satu lagi, tidak seperti ini. Ya, nanti kan kita pelajarannya beda lagi materinya. Ya, nah saya sukanya ini, saya sukanya ini, seperti itu ya. Baik anak-anakku sekalian, kalian sudah presentasi, artinya kalian hebat semuanya. Tepuk tangan semuanya. Baik anak-anakku sekalian, presentasi sudah, lalu kita sekarang akan menyimpulkan. Coba siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Raka? Simpulkan pelajaran hari ini bagaimana? Dari pelajaran kali ini kita dapat belajar tentang pentingnya ini Bu, mengingat tentang hikayat-hikayat itu Bu. Ya, cerita rakyat ya. Itu sangat penting Bu. Iya. Pentingnya di mana? Itu untuk adat dan budaya Bu. Pintar. Ada lagi yang ingin menyimpulkan? Arif, ayo ketua kelas simpulkan. Tadi ini tentang budaya, ini tentang apa? Pelajaran hari ini yang tentang hikayat, jadi kita bisa mengetahui cerita-cerita zaman dahulu pada zaman sekarang, jadi kita bisa mengetahui cerita yang telah lama hilang, jadi tahu lagi gimana cerita. Iya, pintar. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Di sini ada nggak tentang nilai-nilainya bagaimana? Disimpulkan coba. Kelompok ini, ya kamu silakan. Tidak boleh durhaka terhadap orang tua. Iya benar. Tadi kesimpulan cerita, rata-rata cerita rakyat itu adalah mencari nilai-nilai kehidupan. Tadi ada kan tidak boleh apa? Durhaka kepada orang tua. Itu masuk ke dalam apa? Agama. Budaya, kita tidak boleh melupakan kebudayaan Indonesia. Paham semuanya ya? Paham, alhamdulillah. Baik anak-anakku sekalian, tadi kalian sudah menyaksikan di video, menyimak. Nah ini menyimak teman kalian presentasi di depan kalian, ya. Nah pesan-pesan moralnya pasti ada. Yang bawang merah bawang putih mana?
Nah ini, kamu kemana tadi nak? Kelompok 5. Pesan moralnya apa sih di kelompok tadi yang di kelompok 1 itu menyampaikan? Nggak boleh serakah, Bun. Tidak boleh serakah. Lalu ini tadi ceritanya apa? Ya? Apa ceritanya? Moralnya apa? Tidak boleh curang. Sana serakah, ini curang. Ini ceritanya tentang apa? Malin kundang. Apa malin kundang? Tidak boleh durhaka. Tidak boleh durhaka terhadap orang tua. Ini tadi siapa? Kelompok mana? Yang menceritakan? Ini bawang merah bawang putih. 3 Bun. Kelompok 3. Tentang apa ceritanya? Bawang merah bawang putih. Apa bawang merah bawang putih? Moralnya bagaimana? Itu kita harus adil. Harus adil. Karena kan antara bawang merah bawang putih itu beda ayah, ya kan? Dan harus adil. Ini tadi ceritanya apa? Kita dapat kita apa ya? Isinya tentang apa sih? Isinya tuh kayak nggak boleh nyamain orang dengan satu dengan yang lainnya gitu. Nah, jadi harus bagaimana? Jadi maksudnya udah itu jangan pilih kasih. Jangan pilih kasih. Baik, tepuk tangan buat semuanya. Ya. Bunda akan tanya nih ya. Apa yang kalian dapatkan dari pelajaran hari ini? Ya? Pesan moral. Terus apa lagi? Lebih mengetahui cerita-cerita rakyat di Indonesia. Jangan taunya cerita luar negeri. Ya. 38 provinsi kalian harus tahu. Paling tidak setiap pulau kalian tahu, oh ini ada cerita ini, cerita ini. Bun, kok sama ya ceritanya Malin Kundang dengan Kalimantan Barat? Hanya versinya yang berbeda. Malin Kundang laki-laki yang diceritakan, di Kalimantan Barat perempuan yang diceritakan, seperti itu ya. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran ini? Happy, senang, ya, ya. Tidak ada beban kan pelajaran hari ini? Biasanya kan kalau presentasi, aduh Bu saya malu, saya takut presentasi. Tapi kali ini presentasi kalian menyenangkan. Tidak takut kan? Tidak. Artinya kalau presentasi berikutnya kalian harus bisa. Baik. Apa sih saran dan masukan kalian dari pelajaran ini? Apa sarannya? Atau ceritanya, Bunda ceritanya yang lebih menarik. Nanti Bunda akan berikan lagi cerita-cerita yang lebih menarik. Karena kita sedang pelajaran apa? Cerita rakyat. Baik anak-anakku sekalian, sebelum Bunda tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Sudah paham semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Baik, sebelum ditutup, Bunda ada pantun penutup. Nah, nanti cakep lagi ya. Siang-siang jalan ke kota. Jangan lupa beli alpukat. Demikian pelajaran kita, semoga bisa bermanfaat. Ya. Ya. Baik anak-anakku sekalian. Dimulai dengan berdoa, diakhiri juga dengan berdoa. Arif, silakan ke depan, pimpin doa teman-teman kalian. Teman-teman, demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat manfaatnya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, tetap kesan dan pesan kalian nanti Bunda kirim ke grup kalian. Nanti kalian tinggal di drive-nya itu kalian tinggal
checklist ya. Kesan kalian tanpa menggunakan nama ya. Senang, tidak senang, senang, kurang senang, tidak senang dengan pelajaran ini. Paham ya? Seperti biasa, kesan-kesannya akan Bunda kirim ke grup kalian. Nanti kalian isi ya. Nanti Bunda lihat, oh artinya pelajaran ini saat ini Bunda ada kekurangan. Kenapa banyak yang tidak senang? Banyak yang kurang senang. Begitu. Paham semuanya? Paham. Baik, Bunda tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Indonesia. Terima kasih.